Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pristiana. Ini adalah video tugas praktikum rekayasa perangkat lunak saya untuk pertemuan ketiga. Jadi saya akan membahas tentang metode development software Lean. Nah, apakah itu Lean? Lean Software Development adalah sebuah strategi yang dilakukan untuk mengurangi cacat dan menghemat waktu pengerjaan serta selalu memberikan nilai bisnis ke dalam produk secara bertahap. Terinspirasi dari industri manufaktur yaitu Toyota Production System. Di Toyota, pendekatan ini digunakan secara efektif untuk mengurangi waste atau pemborosan dalam proses produksi dan meningkatkan kualitas kendaraan mereka. Lean Software Development atau Lean menyediakan metodologi agile yang memungkinkan penciptaan software yang lebih baik secara efektif. Yang pertama, eliminate waste atau menghilangkan pemborosan. Kedua, amplify learning atau memperkuat pembelajaran. Yang ketiga, decide as late as possible atau memutuskan suatu hal selambat mungkin. Keempat, deliver as fast as possible, mengirim secepat mungkin. Yang kelima, empower the team, pemberdayaan tim. Yang keenam, build integrity in atau membangun dengan integritas. Yang terakhir, see the whole, melihat secara utuh. 4 prinsip Lean pertama berhubungan dengan proses pengembangan produk yang tepat. 3 prinsip lainnya menggambarkan bagaimana proses dapat dibuat efisien. Jelaskan satu persatu. Ini ada eliminate waste. Beberapa pemborosan dalam pembuatan software yang mungkin terjadi adalah pemborosan waktu dan upaya yang timbul dari requirement yang tidak jelas, menulis code yang tidak perlu, adanya bottleneck atau penghambatan proses, cacat produk, dan meeting yang tidak perlu. Seringkali waste disamakan dengan efisiensi. Perlu dipahami bahwa sibuk tidak selalu disamakan dengan produktif. Apapun yang tidak menambah nilai produk dianggap waste, tentunya harus diidentifikasi dan dihilangkan. Prinsip kedua, amplify learning. Prinsip ini berupaya mencari solusi terbaik dari sejumlah alternatif. Dan semakin banyak alternatif yang dipertimbangkan, semakin besar kemungkinan solusi berkualitas akan muncul. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan prinsip ini, yaitu melakukan tes segera setelah kode ditulis daripada menunggu hingga nanti dalam proyek. Memakai iterasi yang lebih pendek untuk mendapatkan hasil lebih cepat kepada klien. Membuat bagaimana alternatif untuk melihat dan mengetahui bagaimana software bekerja. Selanjutnya ada prinsip decide as late as possible. Kecuali jika benar-benar perlu mengambil keputusan sekarang, jangan membuat keputusan dulu. Kita seharusnya tidak perlu mengambil keputusan terlalu dini terhadap apa yang telah ditentukan mengenai kebutuhan proyek. Memutuskan selambat mungkin memungkinkan eksplorasi banyak alternatif dan pemilihan solusi terbaik berdasarkan data yang tersedia. Keputusan prematur mengorbankan potensi untuk solusi yang baik dan produk yang tepat. Prinsip selanjutnya yaitu deliver as fast as possible. Memutuskan selambat mungkin membutuhkan kerja produktif yang terfokus. Oleh karena itu, kita harus mengirimkan secepat mungkin. Memberikan secepat mungkin terutama berkaitan dengan pengembangan working product sehingga waktu dan upaya tidak terbuang untuk fitur yang tidak penting. Rilis yang sering memberikan peluang bagi klien untuk memberikan umpan balik untuk penyempurnaan lebih lanjut. Prinsip selanjutnya adalah empower the team. Lean bertujuan untuk memberdayakan tim yang mengikuti praktiknya. Ini mendorong manajer untuk mendengarkan tim developer. Alih-alih memberitahu tim developer cara melakukan pekerjaan mereka, manajer yang efektif membiarkan tim developer mengetahui sendiri cara membuat software. Prinsip selanjutnya yaitu build integrity in. Maksudnya, bertujuan untuk membangun produk yang berkualitas. Cara untuk membangun software berkualitas meliputi melakukan tinjauan terhadap work product, menyiapkan dan menjalankan automated test.
refactoring kode untuk menyederhanakan desainnya. Prinsip selanjutnya adalah see the wall. Pertahankan fokus pada pengalaman end user. Produk yang berkualitas, bersifat kohesif, dan dirancang dengan baik secara menyeluruh. Komponen individual harus melengkapi seluruh user experience. Ini adalah prinsip terakhir dari metode Lean. Sekarang kita lanjut pada proses cycle. Nah, dalam praktisnya metode Lean memiliki siklus sebagai berikut. Mulai dari konsep, lalu lanjut ke diskusi, development, release, feedback, lalu langsung kembali ke tahap awal lagi, yaitu konsep. Untuk kelebihan dan kekurangan pada metode Lean bisa dilihat di sini. Kelebihan pada metode Lean adalah proses cepat, hemat sumber daya, membantu memberikan produk lebih awal, kolaborasi antar tim sangat berdampak. Sedangkan kekurangannya adalah klien harus menetapkan kebutuhan mereka di fase awal proyek. Sulit untuk mengubah dan menambah fitur di tengah proyek. Dan dokumentasi perangkat lunak pun kurang. Apakah metode Lean cocok sebagai development method pembuatan blog? Menurut saya, metode Lean sesuai untuk pengembangan blog berisi artikel ataupun portofolio yang saya buat pada tugas sebelumnya, yaitu tugas P2. Karena prinsip metode Lean yang berfokus pada efisiensi, terutama untuk proyek dengan kebutuhan fitur yang sederhana. Dua dampak negatif dari metode Lean saya rasa tidak terlalu berpengaruh untuk proyek blog. 3. Pembuatan proyek berprinsipkan amplify learning, sangat sesuai untuk blog. Dan build integrity in, di mana platform sangat cepat melakukan pembaharuan dan terdapat banyak plugin. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.